Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Jumpa lagi pada tanggal 21 hari Jumat bulan Agustus 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai buku Roma pasal 8 ayat 31 dan ayat 32. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Puji Tuhan, kita menjumpai satu ungkapan dari buku Roma tentang bagaimana keberadaan kita sebagai orang percaya. Bahwa Alkitab dengan jelas mengingatkan kita jadi orang percaya bukan karena kita yang memilih untuk menjadi orang percaya, tetapi Tuhan yang memilih kita. Dia memanggil kita dari dalam gelap untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Sebab itu, dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa jika Tuhan yang memilih kita, Dia tetap ada di pihak kita, maka tidak akan ada yang dapat menghalangi kita, menghambat kita, atau membuat kita tidak berdaya. Nah, sebab itu kita melihat bahwa dalam kenyataan yang ada, kita seringkali lupa. Kita diliputi dengan keraguan-raguan, kebimbangan, serta ketakutan. Melihat situasi yang sedang terjadi, pandemi yang berkepanjangan seperti ini, membuat banyak orang mulai bertanya, dengan kekuatan yang ada sekarang, dengan modal yang ada sekarang, mungkinkah usaha saya masih tetap bisa bertahan? Mungkinkah usaha mata pencarian saya masih bisa melewati masa-masa sukar, masa-masa sulit yang ada di depan kita? Itu adalah suatu ungkapan dari rasa khawatir, kebimbangan, keraguan-raguan tentang apa yang ada di depan kita. Nah, kita melihat Rasul Paulus katakan dan mengingatkan kepada kita, kita ini dipanggil, kita ini dipilih. Sebab itu, jelas Paulus katakan, Allah ada di pihak kita. Ketika Allah ada di pihak kita, maka kita diingatkan bahwa tidak ada yang mampu untuk memperdaya kita. Tidak ada yang mampu untuk mempercundangi kita, karena Allah di pihak kita. Ini yang harus kita percaya sebagai orang percaya, bahwa situasi boleh tidak berubah, kondisi boleh bertambah buruk, tetapi Allah tetap ada di pihak kita. Dan ketika Allah ada di pihak kita, maka jelas tidak ada yang dapat melawan kita. Alkitab juga katakan ketika Allah hadir di antara umatnya, maka mereka mempunyai kekuatan yang berlipat kali ganda. Mereka punya kemampuan, potensi yang menjadi lebih besar dari yang mereka miliki. Sebab itu ketika mereka menjadi orang yang di pihak Tuhan, maka dikatakan satu orang Israel itu sama dengan 100 orang musuh. Begitu berlipat kali kemampuan, potensi, dan keberadaan mereka. Nah, sebab itu Paulus perlu ingatkan, kalau Allah yang seperti itu ada di pihak kita, maka kita harus ingat bahwa kemampuan Tuhan akan membuat kita cakap dan akan ada di atas setiap pergumulan, masalah yang sedang dan akan kita hadapi. Itulah jaminan yang diingatkan. Nah, dikatakan yang kedua, kekuatan kita apa? Selain bukan hanya sekedar keberpihakan Allah dengan kita, dikatakan tadi Allah mengasihi kita. Ya,
Manusia mencintai Tuhan sangat-sangat terbatas. Rasa cinta kita yang kita berikan kepada Tuhan dibandingkan dengan cinta dan kasih Tuhan kepada kita tidak dapat diimbangi, tidak seimbang. Kasih Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam, jauh lebih luas. Sebab itu, kekuatan yang kita punya adalah ketika kita sadar Allah ada di pihak kita, dan yang kedua, Allah mengasihi kita. Hari ini saudara akan pergi ke tempat pekerjaan saudara akan berbisnis mungkin, saudara akan belajar mungkin, saudara akan sibuk dengan kegiatan urusan di rumah. Ingatkan dirimu, engkau adalah orang yang selalu ada di pihak Allah. Dan engkau adalah orang yang selalu dikasihi Tuhan. Karena ayat itu katakan, Dia memberikan anaknya kepada kita dengan cuma-cuma. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, saya tidak tahu perjalanan hidup kita seperti apa dan apa yang sedang kita hadapi hari ini. Tapi yang saya perlu ingatkan, Tuhan ada di pihak saudara dan Allah mengasihi saudara. Jangan pernah ragu. Iblis seringkali membuat pikiran kita kacau. Mana Tuhan di pihak kita? Kita berhadapan dengan persoalan, kita berhadapan dengan masalah, kita berhadapan dengan ketakutan. Kenapa Tuhan sepertinya tidak ada? Kalau Tuhan ada, pasti ketakutan tidak berani. Terlalu dangkal pengertian kita, terlalu sempit pemahaman kita tentang kehadiran Allah. Allah hadir di dalam Yesus. Dia dibawa untuk dicobai. Iblis datang membawa dia untuk dicobai. Jadi, bukan berarti ketika Allah di pihak kita, iblis selalu lari dari kita. Tidak. Iblis tidak dapat melawan kita jika kita tetap percaya Allah ada bersama kita, maka kita punya kekuatan, kemampuan, potensi yang berlipat ganda, dan kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sebab itu mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hanya oleh kemurahan Tuhan, hari ini kami percaya Engkau ada di pihak kami. Engkau tidak biarkan kami, Engkau tidak tinggalkan kami. Karena Engkau yang memanggil kami, memilih kami untuk menjadikan kami sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kami pernah pikirkan dan rencanakan dengan kehidupan ini. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini, agar kami tetap ada di dalam rencana kehendak Tuhan dan menyadari bahwa Engkau ada di pihak kami. Tolong kami Tuhan, yang akan bekerja, yang akan berbisnis, yang akan studi dan sebagainya kegiatan kami, bahkan yang tinggal di rumah. Tuhan ingatkan kepada kami bahwa bukan sekedar Engkau ada di pihak kami, tapi Engkau benar-benar mengasihi kami, lebih dari kami mampu mengasihi-Mu Tuhan. Sebab itu Engkau kuasai roh jiwa tubuh kami, agar sepanjang hari ini kami tetap ada di dalam kasih karunia-Mu untuk mempermuliakan dan meninggikan Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru. Dengan syukur kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan yang setia. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Jumat, di mana kita akan mengikuti doa puasa kita dimulai pada jam 1 siang, dan saudara dapat berdoa di rumah masing-masing dan doakanlah bangsa negara kita, doakanlah pekerjaan Tuhan yang ada, dan kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan memberkati.